Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom dan salve. Kepada yang terhormat Ibu, Bapak dosen, dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Sarcelondar, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 8 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk 25809051244. Pada hari ini 9 Oktober 2025, saya akan mengadakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 12 SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem basis learning. Selamat menyaksikan. Siap. Selamat pagi Ibu Guru. Shalom, salve. Selamat pagi, shalom, salve. Silakan duduk. Sebelum kita dimulai dengan pembelajaran kita untuk pendidikan agama Katolik di pagi hari ini, Ibu mempersilakan satu orang untuk maju memimpin kita dalam doa. Dipersilakan, kerelaan hati silakan. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Amin. ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami segenap kelas ini berkumpul dan akan belajar agama Katolik. Kami mohonnya Tuhan berikanlah Roh Kudus kepada pribadi kami masing-masing, khususnya Ibu Guru yang akan mengajarkan kami, agar kiranya apa yang Ibu ajarkan dapat berkenan di hatimu dan menjadi bekal bagi masa depan kami. Dan kami aturkan kepadamu dan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Terima kasih, Cio. Aku akan memeriksa kehadiran dengan absen yang Antonia Putra, Benedikta Yamlean, Bernardina Masela, Christina Male Masela, Mano Kaporan. Apa Ibu? Ya, kenapa tidak masuk? Victoria Reto. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk pagi hari ini, Ibu mau mengadakan kesepakatan kelas dengan Ibu minta 3 orang masing-masing dari baris sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah yang paling tengah dan sebelah kiri. Satu-satu orang untuk kita ada dalam kesepakatan kelas yang nanti dipakai dan ditaati sampai dan dengan pelajaran ini selesai. Siapa yang mau memberikan satu usul untuk kesepakatan kelas? Oke. Indah sampaikan bahwa kalau Ibu sedang menyampaikan materi gerakan untuk beribut. Sepakat? Tidak makan sate, guru sedang menjelaskan. Oke, tidak makan saat guru sedang menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, yang tengah. Menggunakan HP pada saat ini. Oke, terima kasih. Menggunakan HP pada saat guru mengizinkan saja. Sepakat? Oke, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Semua dari kita yang duduk di kelas ini punya rencana hidup, punya cita-cita yang untuk masa depan masing-masing. Ada yang bercita-cita mau jadi polisi, ada yang cita-cita mau jadi polwan, ada yang punya cita-cita mau jadi pastor, ada yang punya cita-cita mau jadi suster, ada juga yang mau
saja. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang panggilan hidup yang paling pertama adalah panggilan hidup berkeluarga. Nah, untuk itu sebelum kita mendalami betul-betul apa itu panggilan hidup berkeluarga, Ibu mau bertanya dulu, apa arti dari panggilan hidup berkeluarga? Jadi Ibu, menurut beta arti dari panggilan hidup berkeluarga itu dari beta perspektif ya, beta sebagai seorang lelaki, seorang manusia itu dipanggil untuk berkeluarga, mempunyai istri dan anak, layaknya keluarga normal lah. Karena Tuhan juga berfirman untuk beranak cucu lah atau Ibu. Jadi itu mungkin menurut beta apa arti dari panggilan hidup berkeluarga. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan untuk dia. Jadi keluarga menurut pandangan umum atau panggilan hidup berkeluarga itu panggilan di mana seorang laki-laki dan perempuan mengadakan kesepakatan untuk hidup bersama. Karena menurut Nyong Cio itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Nah, sekarang untuk memahami panggilan hidup berkeluarga, Ibu akan putarkan video untuk kalian agar kalian boleh memahami apa itu panggilan hidup berkeluarga, apa itu tantangan-tantangan dalam hidup berkeluarga, dan bagaimana pandangan gereja tentang hidup berkeluarga. Oke, baik. Setelah kita menonton video tentang panggilan hidup berkeluarga, banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam hidup berkeluarga itu. Contohnya sudah kalian lihat dalam video tadi. Nah, itu adalah kasus KDRT yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya KDRT di dalam keluarga. Untuk itu, Ibu akan bagikan kelas ini menjadi 3 kelompok untuk mencari bagaimana orang menjalankan kehidupan keluarga dengan baik. Nah, kelompok 1 tetap di sana, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri. Kalian akan kerja dalam kelompok itu 25 menit, 5 menit untuk presentasi. Silakan. Ayo, kelompok, silakan bekerja dalam kelompok. Waktu 25 menit selesai diskusi kelompok. Sudah Ibu. Kita akan ada dalam presentasi kelompok. Untuk yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 1 selesai presentasi, langsung ada babak tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Sebelum kita ada dalam presentasi kelompok, semua berdiri dulu, berdiri, ayo, berdiri. Tinggalkan kesibukan dan kita
terjadi perceraian. Salah satu penyebab dari perceraian yaitu yang sudah Matong lihat bersama tadi dalam video, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa? Karena ketika sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hubungan sudah sulit dipertahankan. Karena pasti salah satu pihak itu akan mengalami kerusakan mental, depresi, dan lain-lain. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu apa dampak dari perceraian? Nah, dampak dari perceraian itu yang pertama dampak emosional dan psikologis, yaitu kehilangan rasa percaya diri dan trauma untuk membangun hubungan baru. Yang kedua yaitu dampak ekonomi, seperti yang dilihat pada video tadi, yaitu karena perbedaan finansial, mengalami kesulitan finansial. Yang ketiga ada dampak sosial, yaitu lingkaran pertemanan yang tiba-tiba bisa berubah karena perubahan hubungan atau situasi tertentu. Ada juga dampak bagi anak. Nah, dampak bagi anak itu, potensi anak itu bisa menurun karena mengalami stres atau gangguan mental. Yang kedua juga, anak bisa memiliki pandangan negatif tentang pernikahan saat dewasa nanti. Oke teman-teman, dan pertanyaan yang terakhir itu, apa jalan keluar untuk mengatasi perceraian? Nah, ada dua tahap, yaitu ketika sebelum terjadi perceraian, bisa kita untuk membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua, kita bisa mengalah dan lebih saling memaafkan. Yang ketiga, mempertahankan komitmen yang baik. Yang keempat, kurangi campur tangan orang lain atau orang dari luar. Yang kedua, ketika sudah terjadi perceraian, harus bisa menerima keadaan dan memulai proses penyembuhan. Yang kedua, bisa lebih berfokus pada anak jika ada. Yang ketiga yaitu jaga kesehatan mental dan fisik. Yang keempat, bangun kendali stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, buka diri untuk masa depan yang lebih baik. Ya, sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan. Ada pertanyaan? Ada rekan, silakan. Oke, jadi teman, ya, tadi disebutkan bahwa perceraian itu terjadi salah satu faktornya itu masalah ekonomi ya. Tapi selain itu mungkin bisa dibuka lebih luas lagi, kayak macam-macam faktor dari perceraian, karena pasti banyak macam-macam dan soal ekonomi saja. Coba teman bisa lebih luas lagi tentang faktor. Jadi kayak kayak selain perceraian antara masalah ekonomi itu ada kayak kasus kayak selingkuhan, KDRT begitu juga bisa terjadi. Itu dari masing-masing. Jadi itu yang akan membuat rumah tangga akan bercerai. Maksudnya faktor dari dibalik KDRT itu maksudnya perceraian itu faktor apa ya? Latar belakang. Iya, soalnya kalau dipikir bahkan orang kaya juga yang tidak punya masalah ekonomi bisa bercerai. Jadi pasti ada faktor lain secara. Kalau bilang KDRT kan, ya mungkin tiba-tiba masuk tampil istri kan, pasti ada faktor di balik itu. Iya, pasti makanya tadi yang kayak selingkuhan pasti beda pendapat tentang suami. Atau kayak pemaksaan ini kan sebetulnya kayak mencintai. Jadi kayak apa yang kita dasar cinta gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman kan? Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Sampai. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Pertanyaan nomor 1. Pandangan kitab suci tentang perceraian dalam keluarga. Yang pertama, pernikahan sebagai komitmen seumur hidup. Dalam Alkitab, pernikahan dianggap sebagai komitmen seumur hidup antara seorang pria dan wanita. Kedua, perceraian sebagai pengecualian. Alkitab juga mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dalam beberapa situasi. Dalam Matius bab 19 ayat 9, Yesus menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan jika pasangan bersalah melakukan perzinahan. Pertanyaan kedua, kenapa Yesus menolak perceraian? Yesus menolak perceraian karena pernikahan dianggap sebagai kesatuan yang kudus dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia.
seperti tertulis dalam Matius 19 ayat 6, yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Pertanyaan yang ketiga, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52, apa sikap kedua orang tua Yesus dalam menghadapi situasi yang rumit? Jawaban yang pertama, satu mata dan kepedulian. Maria sangat khawatir dan Maria dan Yusuf sangat khawatir dan cemas Yesus dengan cemas. Ketika mereka menyadari bahwa dia tidak ada di rombongan. Dua, ketekunan dan kesabaran. Mereka mencari Yesus selama 3 hari sebelum akhirnya menemukan dia di bait Allah. Yang ketiga, keterbukaan dan penerimaan. Ketika mereka menemukan Yesus, mereka mendengarkan penjelasannya dan menerima situasinya, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami alasan Yesus. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, itu saja dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas Topik pada kelompok kami adalah pandangan gereja tentang perceraian. Soal nomor 1, pandangan gereja tentang perceraian. Perceraian adalah suatu hal yang dihindari oleh gereja Katolik karena perceraian bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab menurutnya, pernikahan adalah ikatan suci yang tidak boleh diputus dengan cara apapun. Seperti tertulis dalam Matius bab 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nomor 2, apa arti keluarga menurut GS 52? Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya dan sebuah pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Dan 4, pertama iman dan kasih Kristen diwartakan untuk mempersiapkan anak-anak akan kehidupan di masyarakat dan gereja. Soal yang ketiga, manfaat komunikasi untuk perceraian. Yang pertama itu membangun kepercayaan dan keterbukaan. Yang kedua, meningkatkan kedekatan emosional. Yang ketiga, mengatasi konflik dengan baik. Yang keempat, mengurangi kesalahpahaman. Yang kelima, menghormati dan mendukung satu sama lain. Yang soal nomor 4, apa upaya gereja dalam membina keluarga agar terhindar dari perceraian? Yang pertama itu bimbingan pernikahan. Gereja memberikan bimbingan sebelum pernikahan untuk membekali calon mempelai dengan pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen yang tulus dan setia. Yang kedua, ajaran Alkitab. Melalui khotbah dan ajaran Alkitab, gereja menanamkan nilai-nilai kesetiaan, kasih, dan komitmen dalam rumah tangga sesuai standar firman Tuhan. Dan yang terakhir, kunjungan pastoral. Gembala gereja melakukan kunjungan rumah tangga untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan mendengarkan permasalahan keluarga. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Kelompok 1, ada pertanyaan? Kelompok 2, adakah pertanyaannya? Mengerti atau kurang mengerti? Saya nggak tidak bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya tentang bagaimana perlakuan gereja terhadap orang yang bercerai. Perlakuan gereja tentang orang yang bercerai mungkin itu akan dipertimbangkan oleh gereja karena gereja sendiri itu menolak perceraian. Pasti dari gereja itu juga akan memberikan bimbingan secara pribadi kepada kedua suami istri agar mempertimbangkan lagi keputusan mereka untuk bercerai karena itu dilarang oleh gereja. Ya, terima kasih. Marcel. Jika tidak ada lagi, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Mari kita bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik dan sangat
masuk akal tentang semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang sudah didiskusikan bersama. Kita tahu bahwa panggilan hidup berkeluarga itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Nah, dari video yang sudah kita lihat tadi itu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada saat kita menjalankan hidup berkeluarga, ya. Nah, kalian sekarang ini kan sudah ada di dalam tahap remaja, hidup di dalam keluarga. Benar dia bilang, kalian juga hidup di dalam keluarga. Siapa yang tidak punya keluarga? Kadang ada itu. Siapa? Soalnya kau tidak punya keluarga, kan? Semua pasti punya keluarga, dan kita semua pasti menyaksikan bersama kehidupan keluarga itu. Tidak gampang, orang tua pasti ada ribut-ributnya, toh? Ada karena masalah ini, masalah itu, banyak orang tua yang ribut di sana. Nah, ada juga keluarga yang terjadi KDRT di sana, ada kan? Pasti ada. Bagaimana tanggapan gereja, bagaimana pandangan kitab suci tentang kehidupan keluarga itu? Nah, sebelumnya kita akan lihat perkawinan dalam tradisi Katolik, kemudian tantangan dalam membangun kehidupan keluarga yang dicita-citakan, kemudian pandangan kitab suci dan pandangan gereja tentang kehidupan berkeluarga. Tadi sudah didiskusikan di dalam kelompok, ya. Secara garis besar kita akan lihat. Nah, secara umum, lihat di depan. Secara umum, pandangan keluarga secara tradisional, siapa bisa kasih pendapat? Pandangan keluarga secara tradisional, apa itu keluarga menurut pandangan tradisional? Ibu. Ayo. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan perkawinan secara tradisional. Yaitu umumnya merupakan suatu proses mulai dari saat lamaran, lalu menjadi mas kawin, kemudian pernikahan adat dan seterusnya. Itu pernikahan adat itu tidak boleh secara sepupu dan sepupu atau keluarga begitu. Ya, seperti itu. Perkawinan dalam pandangan tradisi itu adalah perkawinan yang bukan saja mengikat laki-laki dan perempuan. Jadi saya mungkin mengikat Ivo dan misalkan siapa Supriyanto begitu. Contoh saja, tetapi mengikat, jadi bukan mengikat pribadi dengan pribadi saja, tetapi mengikat keluarga besar. Jadi ketika Ivo mengambil keputusan, Ivo dan misalnya Lele Bulan, mengambil kesepakatan untuk menikah, berarti semua keluarga yang ada di belakang Ivo, yang ada di belakang Lele Bulan itu dong semua menjadi satu, seperti itu, ya. Jadi walaupun tidak saling kenal, tetapi pada saat bilang, mereka ini Lele Bulan punya laki, oh iya itu mereka punya anak perempuan, punya cucu, punya cece, punya segala, seperti itu. Jadi mengikat keluarga besar. Nah, kemudian bagaimana? Menurut undang-undang, kita kan ada di dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-undang ini mengatakan apa tentang perkawinan itu? Menurut Undang-Undang nomor 1 pasal nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang ya, jadi menurut Undang-Undang nomor pasal 1 tahun 1974 dia bilang ikatan lahir batin, perkawinan berarti ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kalian mau tamat ini memutuskan untuk berkeluarga, harus
Pikir-pikir, karena ini bukan ikatan 5 tahun terus cerai, 6 tahun terus cerai, tetapi ikatan seumur hidup, lahir batin. Berarti pada saat dia masih cantik, kau cintai dia. Pada saat dia masih ganteng, kau cintai dia. Pada saat dia kecelakaan, kalau dia minta sebelah ini rusak aja, tangan sebelah, tidak bisa kasih tinggal. Karena ikatan itu lahir batin. Kau terima dia, ya? Karena kita mencintai dia, karena di dalam dirinya ada Tuhan, ya. Kita mencintai sesama karena dengan hati. Kita mencintai istri kita karena dia adalah titipan Tuhan kepada kita. Kalau itu terjadi dan terjalinlah komunikasi yang baik, maka hubungan dalam keluarga itu akan baik-baik saja. Ya. Nah, sekarang itu minta kalian membuat refleksi untuk masa depan kalian. Nah, refleksinya kalian tulis di lembaran stick note yang ada, kemudian tempelkan di depan kelas. Tulis komitmen kalian tentang apa makna sakramen perkawinan Katolik bagi masa depan kalian. Untuk minggu depan, kelas 12 seluruhnya akan masuk pada materi bab yang ketiga. Demikian materi kita hari ini, dan Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Kesediaan tidak berhenti. Oke, berikut dan teman-teman, kita pulang mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hingga kami sampai di rumah kami masing-masing dengan damai dan selamat. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siap berjalan. Siap. Selamat siang, Ibu.